Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Bu Suci. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Kelas 3 cerdas, tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah walau belajar dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita simak sampai selesai ya. Coba Bu Suci mau tanya nih, apa kalian memiliki hewan peliharaan di rumah seperti kucing atau ayam? Kalau iya, apakah kalian memperhatikan mereka itu cara berkembang biaknya dengan cara apa ya? Untuk mengetahuinya, maka hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara berkembang biaknya. Ingatkah kalian minggu lalu? Waktu itu kalian mempelajari tentang cara berkembang biak hewan, yaitu yang pertama dengan cara bertelur atau istilah lainnya ovipar. Contohnya yaitu ayam, kupu-kupu, nyamuk, ikan, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua itu dengan cara melahirkan atau istilah lainnya vivipar. Contohnya kucing, kuda, kerbau, dan lain-lain. Yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya, lalu induknya mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya ular kobra, buaya, kadal, dan lain-lain. Oke anak-anak, kita mulai aja yuk. Dimulai dari proses perkembangbiakan ayam. Kayak gimana sih proses perkembangan biakan ayam? Dimulai dari apa dulu ya? Yang pertama? Ya betul, yang pertama ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisar 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Selanjutnya, yang kedua adalah apa coba? Ya betul, yang kedua akan menjadi anak ayam. Si telur yang tadi akan menetas dan menjadi anak ayam dan akan tumbuh menjadi anak ayam remaja. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam ini menghasilkan ukuran tubuh yang sangat kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu anak ayam akan berubah menjadi anak ayam remaja. Anak ayam remaja pada tahap ini, anak ayam makan dan minum setiap hari, sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian ada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh serta bulu-bulunya melebat dan kasar. Yang keempat, anak ayam remaja akan berubah menjadi anak ayam dewasa. Pada tahap ini, anak ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, berjengger, serta siap untuk berkembang biak loh. Nah, sekarang kalian udah tahu ya cara berkembang biaknya ayam itu dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Ciri-cirinya yaitu tadi, pertama tubuhnya berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, membutuhkan makan dan minum. Oke, selanjutnya berkembang biakan ikan. Yuk kita nonton dulu si Otak yang ngejelasin tentang ikan nih. Teman, saat sudah dewasa, ikan Nemo akan menentukan jodohnya. Nah, kali ini si Nemo jantan akan memilih 1 dari 4 betina untuk menjadi pasangannya. Biasanya, si jantan akan memilih betina yang sudah siap untuk dibuahi. Akhirnya, si Nemo jantan sudah menentukan pilihan hatinya. Hayo, kalian tahu nggak nih mana yang jantan dan mana yang betina? Kalian jangan bingung ya, perbedaan jantan dan betina bisa dilihat dari ukuran tubuhnya. Ikan Nemo yang paling kecil adalah yang berjenis kelamin jantan. Kalau sudah punya pasangan begini, si ikan Nemo akan selalu setia loh.
alam, si Nemo nggak bisa jauh-jauh dari anemon. Hubungan keduanya saling menguntungkan, atau istilahnya simbiosis mutualisme. Anemon memiliki sengat yang akan melindungi si Nemo dari pemangsanya. Sedangkan gerakan ikan Nemo berenang akan memudahkan anemon untuk menangkap plankton sebagai makanannya. Namun kelemahannya, si ikan Nemo jadi mudah ditangkap oleh para pemburu karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya. Wah, si Nemo udah mulai bertelur tuh. Selama proses bertelur, si induk Nemo jantan akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya. Pokoknya jadi calon ayah siaga deh. Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai 1 jam. Dalam sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan loh. Wih, kecil-kecil banyak juga ya telur si Mama Nemo. Setelah semua telur keluar, saatnya tugas induk jantan yang akan membuahi telur-telurnya. Ya, kipas terus sampai mateng. Emangnya ngipasin sate? Beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya. Dikipas-kipas, tujuannya agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya. Baik induk jantan dan betina akan bergantian mengipasinya. Duh, telaten banget ya calon orang tua ini. Nah, ini telur yang sudah berusia 14 hari. Lucu ya, matanya udah mulai kelihatan. Ada yang sudah menetas rupanya. Wah, imutnya. Wih, rame bener sobat baruatan. Yang ini sih udah umur sebulan teman. Cantik-cantik banget ya si orange ini. Kalau masih kecil begini, mereka akan hidup bersama dalam kelompok. Yang akur ya. Kenapa mojok begitu? Tenang, Atan gak jahat kok. Cepat gede ya sob, biar kita bisa main sama-sama. Saat menetas, anakan Nemo adalah jantan. Namun mereka adalah hermaprodit yang memiliki 2 kelamin, jantan dan betina. Dalam suatu kelompok, ikan yang menjadi betina adalah ikan yang terbesar, sedangkan terbesar kedua menjadi jantan. Ikan jantan terbesar akan berubah menjadi betina jika ada betina yang mati, agar jumlah jantan dan betina tetap seimbang. Siapa lagi nih yang bersarang di anemon? Hebat juga nyalinya ya. Apa nggak takut kesengat? Tenang teman, meski nggak seimut si ikan Nemo, mereka tetap saudaraan kok. Kenalkan, namanya Amphiprion melanopus. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 15 cm loh. Di alam bebas, ikan Nemo bisa hidup sampai 10 tahun. Wah, kamu panjang umur juga ya. Gimana teman? Masih imut nggak kalau ukurannya udah gede begini? Yang pasti tetap Otan dong yang paling imut. Gimana? Seru nggak cerita ikan Nemonya? Kira-kira ikan Nemo termasuk ikan yang bisa kita konsumsi nggak sih? Dan hidupnya di laut atau di darat ya? Coba cari tahu ya. Cek di buku tematiknya. Nah, berikut fase pertumbuhan ikan. Ikan itu dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Ciri-cirinya bernafas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan ikan dimulai dari telur atau dikenal dengan larva. Setelah itu akan menjadi ikan kecil dan lambat laun akan menjadi ikan dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara bertelur yaitu hewan katak. Berikut penjelasan tentang katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air.
Telur akan menetas setelah kurang lebih 10 hari, telur menetas menjadi berudu. Berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. Nah, setelah 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Setelah itu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor akan memendek dan katak bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan, anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, coba diulangi lagi ya. Katak bertelur, terus menetas menjadi berudu, tumbuh kaki, berudu berkaki menjadi katak berekor, lalu akan menjadi katak dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara bertelur yaitu hewan nyamuk. Berikut penjelasannya. Oke, nyamuk pertama yaitu bertelur. Nah, ini telur nyamuk. Setelah itu dia akan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa. Setelah itu, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, nanti nyamuk akan bertelur kembali. Hati-hati ya dengan nyamuk. Selanjutnya yaitu metamorfosis kupu-kupu. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan makhluk hidup yang dialami oleh makhluk tertentu. Salah satunya makhluk hidup yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Berikut metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina itu bertelur. Telur itu diletakkan di atas daunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu itu disebut ulat. Nah, ulat memakan daunan. Makin lama, ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas daunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat dan akan berubah menjadi kepompong dan seterusnya begitu. Kucing. Kucing adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dimulai dari anak kucing, lalu jadi kucing muda, berubah menjadi kucing dewasa. 1 bulan kemudian mulai banyak muncul ya, setelah 1 tahun mulai lebat sekali. Kumisnya juga belum ada waktu masih kecil, 1 bulan baru muncul, 1 tahun baru tumbuh panjang. Giginya juga waktu lahir belum ada, 1 bulan baru muncul. 1 tahun gigi susu tanggal. Ketika sudah masih nyusuin, 1 bulan masih nyusuin, setelah 1 tahun dia baru bisa makan yang halus. Setelah dewasa dia bisa makan makanan yang keras.